Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian hadis Riyadhus Shalihin. Sekarang kita bab istihbab wasiyati ahli al-maridi wa man yakhdumuhu bil ihsani ilaihi wa ihtimalihi wa sabri ala ma yashuqqu min amrihi. Artinya bab sunnahnya istihbab wasiyah, sunnahnya berwasiat, wasiat kepada keluarga yang sakit, keluarga si sakit, wa ma yakhdumuhu bil ihsan, dan kepada orang yang membantunya, wasiat untuk berbuat baik kepadanya. Wahtimalihi wasabri ala ma yashuqqu min amrihi, tabah dan sabar terhadap perkara yang berat, serta wakadha al wasiyah biman qaruba sababu mautihi bihaddin, dan wasiat bagi orang yang sudah dekat kematiannya karena hukum had, au qisasin atau qisas wa nahwihima atau yang semisalnya. Jadi ini adalah bab tentang sunnahnya orang itu berwasiat. Jadi kalau orang sudah dekat dengan ajal, itu hendaknya berwasiat bagi si sakit atau bagi orang-orang yang dekat dengan orang yang sakit yang sudah kelihatannya mau meninggal dunia, ya gitu ya. Jadi kalau orang mendekati meninggal dunia itu disunahkan untuk berwasiat. Atau orang-orang yang orang-orang yang mau dihukum hukum mati. Jadi kalau hukum Islam, atau mungkin enggak hukum Islam, tapi intinya di situ adalah hukumannya dan hukuman mati. Nah, perlu ada wasiat bagi orang yang mau dihukum mati atau penguasa kepada keluarganya, wasiat-wasiat yang berkaitan dengan itu. Taib, di sini Imam Nawawi rahimahullah taala menyebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Saya baca hadisnya ya. An Imran bin al-Husain radhiyallahu anhu anna imra'atan min Juhainata atatin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa hiya hubla. Dari sahabat Imran bin Husain. Ya, diceritakan oleh Imran bin Husain, salah seorang sahabat. Dia cerita, anna imra'atan min Juhainah, ada seorang wanita dari Juhainah, atatin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yahubla minaz zina. Perempuan ini datang kepada Nabi dalam keadaan sudah hamil. Hamilnya ini adalah karena perzinaan, bukan karena nikah yang sah, akan tetapi dia zina, dia terpeleset, mungkin ya tergoda oleh setan sehingga kemudian melakukan perzinaan, dan ternyata setelah zina ternyata dia hamil. Maka karena dia orang Islam dan ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar ditunaikan hukumannya. Faqalat ya Rasulullah asabtu haddan faqimhu alayya. Maka dia berkata kepada Rasulullah, dia mendatangi Rasulullah dan berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, asabtu haddan, saya melakukan pelanggaran hukum ya Rasulullah, asabtu haddan faqimhu alayya, saya melakukan pelanggaran hukum Islam,
Faqimhu alayya, tegakkan hukuman untuk saya ya Rasulullah. Ya, jadi para sahabat itu dulu tuh karena begitu inginnya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia ingin dihukum dengan hukum syariat Islam dengan harapan nanti sudah nggak ada hukuman lagi di akhirat. Faqimhu alayya. Fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sebenarnya kalau orang itu tidak datang kepada Nabi kemudian dia istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, itu juga baik juga sebenarnya. Tapi karena keinginan yang kuat untuk diampuni, akhirnya wanita ini mendatangi Nabi supaya ditegakkan hukumannya. Fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waliyaha. Maka setelah dia datang kepada Nabi dan ingin ditegakkan hukuman, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil wali perempuan ini, walinya, keluarga perempuan ini. Maka beliau bersabda, ahsin ilaiha, wahai bapak yang menjadi bapaknya wanita ini, pokoknya walinya, tolong ini anakmu bawa pulang, ya, bawa pulang saja, dia lagi hamil, dia pengen ditegakkan hukumannya rajam ini. Jadi kalau ditegakkan sekarang kurang baik tentunya gitu. Maka Nabi menyuruh pulang, udah pulang, karena dia mengandung. Nanti kalau ditegakkan hukuman, kasihan bayinya nggak bersalah ikut dihukum juga, padahal bayi itu kan nggak bersalah. Oleh karena itu, dah pulang saja kamu. Setelah pulang di rumah menunggu kelahirannya, faida wada'at fa'tihi biha. Nanti kalau sudah lahiran, maka datangkan kepada saya wanita ini. Begitu kata Nabi kepada bapaknya. Fafa'ala fa'amara biha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fashudda 'alaiha thiyabuha thumma amara biha farujimat thumma shalla 'alaiha. Akhirnya setelah pulang dan melahirkan, kemudian didatangkan, dan kemudian akhirnya singkat cerita kemudian ditegakkan hukuman untuk dirinya saja. Nah, jadi bayinya nggak kena hukuman karena bayi itu adalah dia tidak berdosa. Kemudian setelah dirajam itu gimana? Rajam itu dimasukkan ke dalam tanah, kemudian dilempari batu, kemudian sambil meninggal dunia. Summa shalla, kemudian disolati wanita ini. Dalam hadis yang lain disebutkan, wanita ini setelah melahirkan datang kepada Nabi. Nabi sudah melahirkan. Kemudian disebutkan, kamu pulang dulu, susui dulu anakmu. Akhirnya anaknya disusui sampai 2 tahun. Setelah anaknya disusui 2 tahun, kemudian dia datang lagi kepada Nabi, kemudian baru ditegakkan hukuman rajam. Ya, hukuman rajam. Jadi hukuman rajam ini adalah hukuman yang diberikan kepada seorang laki-laki atau perempuan yang telah berzina dan dia sudah punya suami atau istri. Jadi kalau orang punya suami atau punya istri, kok kemudian berzina, kemudian di mahkamah itu terbukti, maka dia itu dirajam. Secara hukum Islam seperti itu. Terbukti itu dengan 2 macam. Satu, pengakuan sendiri seperti ini. Kedua, kalau enggak pengakuan sendiri adalah dilihat oleh 4 orang. 4 orang yang dia 4 orang ini semuanya melihat dengan mata kepala sendiri, betul-betul melakukan perbuatan zina. Dan ini kayaknya susah. Karena biasanya orang melakukan seperti itu ya di tempat yang tertutup, kemudian ditutup, dikunci, jadi susah melihat. Jadi ini biasanya susah dibuktikan. Maka biasanya pengakuan sendiri. Apakah orang yang berzina kemudian pengen diampuni oleh Allah
hendaknya dia mengaku di depan hakim, kemudian dihukum. Sebenarnya tidak wajib, tidak harus begitu. Cukup ketika dia itu, saya tidak menyuruh orang berzina, tapi orang yang sudah terlanjur melakukan seperti itu, dia telah melakukan pelanggaran yang besar sekali. Maka dia harus melakukan hal yang besar untuk menutup itu. Dia tobat, faman taba wa aslaha. Jadi kalau orang semua dosa-dosa besar itu intinya tobat wa aslaha. Tobat, dia kemudian istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Tapi yang paling penting adalah wa aslaha. Dia memperbaiki diri. Memperbaiki diri gimana? Kalau dia melakukan kesalahan besar, dia harus menebus dengan perbuatan hebat yang besar. Kalau Wahsy, sahabat yang namanya Wahsy, dulu ketika belum masuk Islam, dia pernah membunuh pamannya Nabi, siapa namanya? Hamzah. Menombak gitu. Dia menombak, akhirnya meninggal dunia. Nabi sedih sekali. Wahsy saat itu belum Islam. Kemudian ketika Fathu Makkah tahun 8 Hijriah, dia masuk Islam. Setelah masuk Islam diterima oleh Rasulullah, dan dia berjanji, saya akan menebus kesalahan saya ini. Akhirnya dia semua jihad semuanya ikut, dan dia akhirnya dengan tombak yang dulu dia gunakan untuk membunuh Hamzah, dia gunakan untuk membunuh siapa? Musailamah al-Kadzdzab, ya gitu. Jadi ada lagi orang yang dosanya besar, kemudian datang kepada Ibnu Abbas. Ya, Ibnu Abbas, saya telah melakukan dosa besar begini, apa yang harus saya lakukan gitu. Kemudian beliau mengatakan, kamu sekarang bapakmu masih hidup, bapak dan ibumu masih hidup, masih. Udah tua renta, iya. Udah kamu di situ saja, tidak ada jalan lain kecuali kamu harus betul-betul nebus dengan cara apa? Melayani orang tuamu yang sudah tua renta. Jadi kalau orang sudah ibu bapak yang sudah tua renta, itu juga sembarangan, kemudian kayak seperti anak kecil. Nah itu kalau melayani seperti itu, dia pahalanya besar sekali. Dia bisa menebus banyak kesalahan yang besar. Kesalahan yang besar harus ditebus dengan amal yang besar itu. Jadi nggak mesti harus datang kepada Nabi, kemudian datang kepada hukum Islam, kemudian tolong saya dihukum rajam, nggak usah seperti itu. Tapi bagaimana? Kenapa ini terjadi? Kalau udah terjadi, ya sudah. Orang mungkin saking pengen diampuni, kemudian datang kepada Nabi, wanita ini datang kepada Nabi, kemudian ditegakkan hukuman, maka dia sudah, karena memang itu udah pilihannya dia seperti itu, ya sudah. Nah, itu pilihan, enggak mesti ya, enggak seperti itu. Tapi kalau ketika memilih seperti itu, udah ditegakkan hukuman. Dan yang sudah ditegakkan hukuman seperti itu, maka dia bersih, nol. Dia sudah enggak ada dosa sama sekali. Karena di dalam hadis ada dua orang yang terkenal, dua orang yang ngaku berzina itu ada dua orang. Satu ini wanita dari Juhainah, yang kedua siapa masih ingat? Siapa? Ma'iz bin Ma'iz namanya, sahabat namanya Ma'iz. Laki-laki, kalau ini perempuan ya, laki-laki. Laki-laki ini ngaku berzina, kemudian singkat cerita ditegakkan hukuman. Setelah meninggal dunia, maka orang-orang tuh gosipin Ma'iz tuh goblok banget, itu kalau dia nggak usah datang aja malah. Kenapa ini harus datang begitu? Akhirnya banyak diomongin begitu, Nabi lewat. Kemudian Nabi nggak suka terhadap ghibah, padahal orangnya sudah meninggal dunia kan. Kemudian melihat itu ada bangkai kambing. Kalian memakan bangkai kambing itu lebih baik daripada kau ngomongi masalah Ma'iz yang sudah meninggal dunia. Ngomongi kejelekan yang orang sudah meninggal dunia tadi. Sungguh Ma'iz sekarang ini sudah bersih dan dia adalah berada di surga. Sekarang dia bermain-main di salah satu sungai di surga.
Artinya semua dosanya udah dihapuskan dan dia sudah masuk surga, si Ma'iz. Itu orang yang telah ditegakkan hukuman di dunia, maka hukumannya selesai dia. Nah, begitu. Wanita ini juga selesai hukumannya, udah selesai di dunia, maka di akhirat tidak ada hukuman. Nah, begitu. Nah, ini yang berkaitan dengan judul ini adalah wasiat Nabi kepada keluarganya. Orang yang mau meninggal dunia ini kalau mau dihukum dengan artinya mau meninggal dunia, hukumannya hukuman mati, maka sebagai imam, sebagai presidennya, sebagai penguasanya Nabi atau sebagai hakimnya, Nabi berpesan kepada keluarganya. Ini wasiat kepada keluarganya supaya dia berbuat baik, menunaikan tanggung jawabnya dulu gitu ya. Memang jadi kalau bisa itu kita sudah ketika meninggal dunia itu tanggung jawab itu sudah kita tunaikan. Wanita ini punya tanggung jawab, dia hamil, tanggung jawabnya harus melahirkan. Tanggung jawabnya setelah melahirkan adalah apa? Menyusuinya. Nah, setelah itu baru bisa, nggak usah menyusui, mungkin keluarganya bisa menghandlenya. Tapi kalau menyusui kan harus ibunya, mengandung harus ibunya sendiri. Maka wasiatnya Nabi ini ditunaikan dulu. Nah, gitu. Maka orang-orang yang banyak amanah dan dia merasa sudah dekat ajalnya, hendaknya dia juga berwasiat. Misalkan orang punya hutang ya, kemudian dia itu mau meninggal dunia, ya harus dia bilanglah sama orang, saya ini punya hutang 100 juta, tolong nanti diambilkan dari tanah saya di sana. Tanah saya di sana kalau dijual itu 1 miliar. Terus tolong nanti yang 100 juta ini tolong dilunasi ya dengan tanah ini atau bagaimana. Dia ada hal amanah-amanah yang memang harus ditunaikan. Itu kalau bisa diwasiatkan dulu, supaya nggak nanti kalau udah meninggal dunia nggak bisa pesan lagi gitu. Nah, makanya pentingnya berwasiat. Orang yang mau meninggal dunia, siapapun orangnya, wasiat dari mana, yang penting sebagai amanah itu tertunaikan gitu. Saya kira itu semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kehidupan kepada kita, kehidupan yang isyatan haniyatan wa mitatan sawiyan wa muraddan ghair mukhzi wa la fadhih. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.